Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Esther. Saya menggembalakan dan juga saya bekerja ada konsultan untuk human resources. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang money management. Ya, tolong. Money management itu adalah kata-kata yang mungkin sudah sangat, money management lagi, gitu ya. Kemarin waktu saya bicara tentang money management, ada seseorang yang bilang gini, lah orang apa yang mau di manage? Gimana manage-nya? Nah, sekarang kita mau lihat, berapapun uang yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu tetap harus di manage. Kenapa? Mau itu sebulan kita dikasih 1 T, mau sebulan itu cuma 1 juta, tetap semuanya harus di manage. Karena uang yang saudara punya, itu bukan milik saudara. Siapa pemiliknya? Mari kita lihat, who is the owner? Tuhanlah yang mempunyai bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Kalau dibilang Tuhan yang punya segala sesuatu yang ada di bumi dengan isinya, berarti termasuk uang enggak? Termasuk. Jadi saudara, semua uang yang saudara punya bukan milik saudara, milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya dikelola. Kenapa harus dikelola? Karena bos besar kita di surga yang sangat kaya itu, ketika kasih uangnya kepada kita, dia bilang, oke, aku percayakan ini kelola. Supaya apa? Kamu menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang paling besar. Ingat ya perumpamaan talenta? Ingat? Tuannya bilang apa? Supaya kau usahakanlah, kerjakan, kelolalah talenta yang aku kasih. Karena aku mau hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal maksudnya apa? Oh, berarti menghasilkan duit sebanyak-banyaknya, salah satunya. Tetapi sebetulnya ini bicara apa? Kan duit saya pakai buat makan. Yes. Kau makan supaya tubuhmu sehat. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai engkau. Untuk apa? Melaksanakan agenda kerajaan surga. Duit saya kan buat pendidikan anak saya. Yes. Betul. Sekolahin anakmu sebaik-baiknya. Supaya apa? Dia jadi alat untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Amin. Ya, saya kan perlu ini untuk modal usaha. Yes. Pakai buat modal usaha. Supaya kamu jadi pengusaha yang diberkati. Pakai duitmu untuk biaya kegerakan. Saudara paham ya? Mau kecil mau besar semuanya Tuhan suruh kelola. Kita harus kelola. Karena apa? Harus menghasilkan hasil yang maksimal untuk agenda kerajaan surga dilakukan. Ya. Nah, mari kita lihat prinsipnya seperti apa. Prinsip. Kita akan belajar budgeting. Kalau kita bicara budgeting itu apa sih? Anggaran ya, anggaran. Kalau kita punya uang, misal 10 juta, kita harus baginya gimana? Bagilah seperti prinsip ini. 50, 20, 20, 10. 50-nya apa? Kebutuhan. Kebutuhan utama kita. Mau makanlah, rumah lah, transportasi lah, pendidikan, bayar listrik, 50%. Berarti 5 jutanya kebutuhan utama. 20% keinginan itu apa? Oh ya, kadang-kadang pengen dong makan di luar sama keluarga, pengen dong ngalang jalan-jalan. Oh iya nih, pengen beli baju inilah dan seterusnya. 20% aja. 20% investasi. Investasi ini termasuk nabung. Saya jadikan satu ya. Maksudnya investasi apa? Saudara misalkan, mau beli reksadana, beli saham, beli kripto, apapun itu, beli emas, beli perak, itu masuk investasi. Oh, duit saya cuma sedikit kok, investasi. Enggak apa-apa. Mau sedikit pun saudara itu bisa investasi. Apalagi sekarang kalau saudara lihat harga emas, harga perak, naiknya luar biasa. Tapi sehari saya cuma bisa sisihkan 5.000 atau 10.000, enggak apa-apa. Berarti kalau 5.000 sebulan kita bisa sisihkan 150.000, betul?
Kalau kamu taruh di bank, nggak ada bunganya. Kamu beliin perak atau emas, nanti setahun harusnya kalau 150.000 dikali 12, hasilnya berapa? 180.000. Kamu beliin perak atau emas, itu akan bisa 2 kali lipat. Itu maksudnya investasi. Oh, saya sukanya reksadana. Nggak apa-apa. Tapi kita harus punya investasi. Supaya apa? Kita punya satu penghasilan di luar penghasilan utama kita yang terus bekerja. Kalau orang bilang itu adalah passive income. Ya. Nah, 10%-nya apa? Perpuluhan. Dunia tidak mengajarkan ini. Dunia selalu bilang 50, 30, 20. Perpuluhan nggak ada. Beda. Kita anak-anak Tuhan ada 10%, ini perpuluhan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Nah, pertanyaan saya, terus naburnya yang di mana? Kalau kita rajin kasih perpuluhan itu belum nabur loh. Perpuluhan bukan nabur. Naburnya di mana? Di mana dong? Ayo. Ya nggak usah nabur loh, duitnya cuma dikit. Ya, saudara bisa ambilin. Oke, mungkin kita ambilin tuh keinginan-keinginan tuh ya. Kurangin tuh buat nabur. Posnya itu bisa ada di situ sebetulnya. Atau kebutuhan utama saya bisa lah ini diirit-irit. Ya nggak apa-apa. Saya tidak cantumkan berapa persennya karena itu terserah. Tetapi sebetulnya ini belum ada nabur. Jadi Bapak Ibu berdoa, Tuhan berarti aku naburnya di mana? Ya, naburnya di mana? Nanti kita akan bicara tentang nabur. Oke, saya akan cepat ya. Nah, saudara, saya ingin gini ya. Saya ingin kita melihat bedanya needs and wants. Karena tadi ada kebutuhan utama, ada keinginan. Banyak orang needs and wants itu gabung jadi satu. Jadi dia nggak bisa bedakan mana yang utama, mana yang sebetulnya itu hanya keinginan saya, kesenangan. Ya, jadi misal gini, makan itu needs atau wants? Needs, kebutuhan ya. Tadi kan waduh lapar banget nih, makanannya belum ada gitu kan. Itu needs. Makan itu kebutuhan utama. Tapi kalau makan di mana? Itu apa? Wants. Itu kesenangan, itu keinginan. Kopi. Buat beberapa orang kopi itu needs, kebutuhan. Aduh, saya nggak minum kopi pusing, nggak bisa mikir. Oh, itu kebutuhannya dia. Tapi kalau kopinya harus ada merek tertentu, saya kopi harus Starbucks, saya kopi harus Fore, saya kopi harus di coffee shop A, coffee shop B. Itu adalah wants. Banyak orang campur aduk sehingga yang tadinya wants balik masuk semua ke needs, jadi kebutuhan. Jadi kebutuhannya kayaknya banyak banget. Padahal sebetulnya belum tentu semuanya kebutuhan. Itu karena keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan yang kita pikir jadi kebutuhan. Contoh begini. Kalau misalkan ya, misalkan kita tahu, saya itu kalau nggak minum kopi nggak bisa mikir, misalkan gitu ya. Lola jadinya. Nah, tapi duit saya mepet. Kenapa saudara nggak bekal kopi aja dari rumah? Kan sama-sama kopi. Kenapa harus beli? Saudara beli kopi ya. Maaf di tengah ada yang belum dapat makan. Kalau saudara beli kopi sehari misalkan kan berapa itu? 25.000 deh ya. 25.000 kalikan 30, sebulan berapa? Sebulan berapa? 750.000. Ya toh? Bener gak? Itu sebulan. Ya. Nah, terus ini. Kita bisa hemat 750.000. Cuman 25.000, cuman sekali. Sebulan itu akan banyak banget. Terus gini ya, kita tahu, kita misalkan ada orang-orang yang sangat gampang haus. Ya, gampang haus. Nah, ini needs, ini kebutuhan makan ya. Kebutuhan makan. Di tengah masih banyak. Nah, saudara misalnya, saudara itu kerja di lapangan dan haus terus. Banyak orang itu tidak mau bekal air. Dia bilang gini, alah air murah beli juga cuma 3.000. Jangan kayak orang susah. Sering dengar? Ya, jangan kayak orang susah.
Menurut saya, orang-orang yang suka ngomong gitu, jangan kayak orang susah. Memang sebetulnya dia orang susah. Sebetulnya dia orang susah. Kasihan, nggak bisa bedain mana yang spending yang harus dan mana yang harusnya nggak usah. Saya itu punya seorang teman, dia kerjanya di lapangan, tapi dia nggak pernah bawa air putih. Jadi dia setiap kali beli. Sekali beli 3.000. Sehari 4 kali beli 12.000. Sebulan berapa? Udah kaliin aja. Cuman segitu. Coba kamu cuman. Totalin semua yang cuman-cumanmu, sebulan kamu akan bengkak. Nah, oleh karena itu saudara, menurut saya ya, akan bagus sekali kalau saudara mulai ngecek ya. Sebetulnya need sama want saya itu kecampur-campur enggak? Saudara coba buat catatan. Setiap hari catat. Saya tuh pernah ngelakuin saudara, pernah nyoba. Saya catat ya, hari ini saya keluar duit apa aja. Dan kita kaget loh. Saudara akan kaget. Banyak pengeluaran yang seharusnya tidak perlu, yang ternyata banyak banget. Nah, tolong catat. Saudara catat dan lihat, ini harusnya pangkas. Nah, ini kebocoran seperti ini akan sangat banyak sekali. Seharusnya pergi ke kantor bisa naik kereta atau busway, bayar 3.000. Aman, tinggal duduk, tidur sampai. Tapi banyak orang yang males, bangunnya kesiangan. Jadi akhirnya naik Grab, naik Gojek. Tadinya 3.000 jadi 30.000, jadi 50.000. Bayangin bocor sehari segitu. Bocor 10 kali, 10 hari berapa? Nah, ini loh bocor-bocor ini saudara, ayo tolong dilihat. Supaya apa? Supaya betul-betul kita menjadi pengelola yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingat, itu bukan duitmu. Itu duit Tuhan. Kita harus bertanggung jawabkan semua uang kita. Karena bukan milik kita. Ya, jadi tolong betul-betul saya sarankan saudara supaya saudara coba mulai buat catatan dan lihat. Ya, lihat apa yang terjadi. Oke ya. Jadi jangan sampai kita akan terjebak menjadi orang-orang yang akhirnya terjebak dengan gaya hidup, kesenangan-kesenangan yang sebetulnya tidak kita perlukan. Firman Tuhan bilang begini ya di Amsal 21 ayat 5. Ini rencana versus reaksi ini sekarang. Rencana yang baik disertai kerja keras menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Keuntungan. Rencana, ada rencana. Oke, terima kasih, 15 menit lagi ya. Dan ada kerja keras itu menghasilkan keuntungan. Tapi kau bertindak terburu-buru tanpa pikir panjang akan menghasilkan kemiskinan. Jadi berarti semua pengelolaan uang kita harus punya rencana. Bukan reaksi. Reaksi itu apa? Ada ini keluar duit, ada ini keluar duit. Karena apa? Money management selalu berkaitan dengan emosi. Bagaimana kita mengelola emosi. Suka banyak yang impulsif buying, ya impulsif buying. Wah, kepingin ini, kan teman saya punya, saya juga beli. Akhirnya kita tidak punya perencanaan yang baik. Ya, ingat ya saudara ya. Nah, ini salah satu hal yang saya ingin banget kita tahu. Next. Kita kan gini ya, kita semua saya percaya Tuhan itu akan selalu berkati kita nambah terus. Saudara percaya? Percaya nggak? Atau gini terus? Percaya ya? Percaya. Sehingga ketika suatu kali income kita naik, tadinya 10 juta, kemudian Tuhan naikkan jadi 20 juta, yang harusnya naik apa? Investasimu dan taburanmu yang harusnya naik. Bukan gaya hidupmu kau naikkan. Biar orang lihatlah, gua sekarang diberkati. Sekarang ngopi, nggak bawa sendiri, ke coffee shop setiap hari. Nah gitu ya. Sekarang nggak ada itu ojek-ojekan. Sekarang taksi Bluebird. Wah ya. So, jadi Bapak Ibu, bukan lifestyle yang kita naikkan. Naikkanlah investasimu dan taburanmu. Nggak perlu validasi dari orang sekitarmu dan mengatakan, wah dia sekarang kaya loh. Wah dia sekarang diberkati. Nggak perlu validasi. Biar yang memvalidasi Tuhan. Gak usah manusia memvalidasi. Jadi ingat, ketika Tuhan naikkan itu, yang pertama kali jangan lifestyle-mu kau naikkan. Naikkan, investasimu naikin. Aku bisa invest apa lagi? Karena aku harus kelola nih duit.
Aku bisa tabur lebih lagi apa? Ya, itu semua yang harusnya kita pikirkan. Saudara misalnya kayak sekarang ini, saudara retret. Saudara retret. Saudara kan selama retret, makanan ada yang bayar nggak? Ada yang suruh bayar makan? Tidak ada. Nginep ada yang suruh bayar nggak? Ada. Minum ada yang suruh bayar nggak? Diantar dari hotel ke sini ada yang suruh bayar nggak? Dari airport ke sini ada yang suruh bayar nggak? Ada. Ya kalau yang sendiri ya ada ya. Tapi yang semuanya diatur semua oleh panitia ada yang suruh bayar? Nggak ada. Nggak ada kan? Seneng nggak? Seneng. Seneng ya? Nggak ada yang, oh saya nggak seneng. Semua seneng. Pertanyaannya gini, menurut saudara, itu duitnya siapa? Duitnya Tuhan. Melalui siapa? Melalui PMI. Ya, iya betul melalui PMI. Itu adalah mesbah korban. Tapi pernah nggak saudara kepikir, aku kasih korban apa? Atau pokoknya aku senang, semuanya gratis, aku senang. Pernah nggak saudara berpikir, uang siapa yang ditaruh di atas mesbah? Ada yang mikir? Tadinya mungkin gini ya, oke aku bayar nggak apa-apa. Terus ngeliat, loh kok temenku dibayarin transportnya? Oh kalau gitu aku juga harus dibayarin dong. Banyak sekali mindset yang seperti itu. Itu mental miskin loh saudara. Aku juga harus dibayarin dong. Dia kan gratis hotelnya, aku juga harus hotel dong, aku juga gratis dong. Mental miskin. Mental miskin, jangan harap terobosan ekonomi akan jadi di hidup kita. Soalnya apa? Nggak satu frekuensi sama Tuhan saudara nantinya. Tuhan itu kan maunya memberi. Tapi kita maunya ngambil. Frekuensi beda. Makanan telat gimana sih panitia makanan telat? Orang saudara juga nggak bayar, protes. Lu dikasih makan sudah ban kamsya. Iya toh. Ini makanannya kurang enak. Ya udah kalau kamu nggak enak ya udah kamu beli aja sendirilah gitu. So apakah ada ucapan syukur? Apakah ada juga hati kita yang gini, iya ya Tuhan, siapa yang bayar ini semua? Kok aku nggak keluar duit sedikit pun, malah aku iri kalau orang lain dibayarin aku enggak. Bertobat saudara. Bertobat. Supaya apa? Satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau satu frekuensi Tuhan lah enak. Tak kasih satu frekuensi kamu nak. Lihat ya. Oke. Mari kita lihat. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang manuskrip. Ya saya berharap 5 menit ya. Oke. Manuskrip. Nah ini adalah cara pikir yang salah. Cara cepat ya. Saudara ini adalah cara berpikir yang salah. Mindset kita terhadap uang. Ini dipengaruhi oleh apa? Alam bawah sadar kita, dan itu secara sadar tidak sadar mempengaruhi cara pikir kita terhadap uang. Maksudnya bagaimana? Money avoider ini adalah orang-orang yang negatif banget sama uang. Kalau ngelihat orang diberkati dia akan ngomong ini, iyalah orang tuanya kaya gitu. Halo, paling hasil korupsi. Jadi dia selalu negatif terhadap uang. Nah orang-orang seperti ini akan susah. Dia akan mengalami terobosan finansial juga akan susah. Ada orang-orang yang sifatnya adalah money status. Pokoknya dia punya uang, dia akan beli barang-barang branded, pamer, statusnya naik ketika dia merasa pakai barang-barang branded. Ya, status itu penting buat dia. Ada money worshipper. Uang segala-galanya, segala masalah bisa selesai kalau uang dikejar. Pokoknya yang perlu uang. Jadi uang itu kunci kebahagiaannya dia. Jadi yang disembah bukan Tuhan tapi uang. Ada lagi adalah money vigilance. Ini orang yang sangat penuh perhitungan sama duit, cenderung pelit, nggak mau keluar duit karena semua dihitung. Nah saudara, ini semua bisa jadi adalah hal-hal yang menjadi tembok untuk apa? Untuk penjebolan ekonomi di hidup kita ada. Bereskan. Saya yang mana ya? Cek sendiri ya. Saya nggak punya waktu untuk ngecek. Cek sendiri. Kalau saudara lihat, iya ya ternyata aku kok money status, aku money vigilant, beresin hari ini. Ya, oke. Saya akan langsung aja ke, oke, 1 Timotius 5:10 ya, kemudian kita yang terakhir. Ini ayat yang kita semua sudah tahu.
Tapi saya berharap saudara betul-betul pikirkan, renungkan supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati, jangan sampai uang itu segala-galanya. Di situ dibilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sumber segala kejahatan adalah nggak punya uang. Orang membunuh, orang rampok karena nggak punya uang. Tapi gimana, memang saya nggak punya uang? Ya nggak apa-apa, berdoa, dan kita berdoa minta Tuhan, tadi diajarin perang sudahan, berdoa dan kita juga betul-betul harus bekerja lebih lagi. Orang-orang yang merasa gini ya, aku tuh pas-pasan, duitnya udah pas-pasan. Solusinya bukan berhemat saudara. Kalau hidupmu pas-pasan, solusinya adalah kamu tambah skill kamu. Kamu perang lebih lagi, kamu tambah skillmu. Kamu bekerja lebih keras lagi. Kamu menghemat tidak menyelesaikan masalah. Karena yang Tuhan mau, ayo nak, kamu harus bisa lagi. Talentamu tadi berapa? 1, Tuhan pas-pasan. Ayo kerja lagi, jadi 2. Berlipat kali ganda lagi. Harus seperti itu. Saya akan tutup dengan percepatan berkat. Terakhir, slide terakhir. Semuanya diberkati, amin? Amin. Mau berkatnya datang lebih cepat lagi? Amin. Saya belum dengar, lebih cepat lagi. Mau? Yes. Kuncinya adalah ini. Mari lihat Amsal 3 ayat 9. Mulia, bareng-bareng ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana buah anggurmu akan meluap. Ya, dengan air buah anggurnya, bejana pemerahanmu. Saudara, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di sini semuanya udah kerja mungkin beberapa tahun. Ya, kalau saudara belum kerja, misalkan baru mulai kerja, ingat ada ayat ini loh. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Gaji pertamamu kamu tabur enggak? Saya tabur gaji pertama saya. Dan saya ngekos. Saya ngelesin supaya saya bisa hidup, tapi gaji pertama saya semua saya kasih. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari firman ini. Enggak pernah. Saya terlanjur, enggak nabur dulu baru tahu kebenaran firman-Mu. Bertobat sekarang, gaji pertamamu nextnya kasih ke Tuhan. Jadikan itu hasil buah sulungmu. Tuhan tidak pernah berdusta dengan firman-Nya. Lukas 6 ayat 38, berilah dan apa? Kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Beri, kamu akan diberi. Kalau kamu nggak pernah memberi, berarti diberi nggak? Hukumnya ada. Berarti percepatan berkat hanya satu caranya. Kau tabur. Firman-Nya ada. Firman-Nya ada. Amin saudara. Kita mau jadi orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Amin. Amin. Yuk kita angkat, saya ajak kita berdiri semuanya. Ada minyak urapan, urapilah kita. Yuk semuanya berdiri, keluarkan minyak urapan. Boleh pinjam dengan sebelah-sebelahnya.